Sesungguhnya Allah itu memiliki bala tentara yang amat banyak jumlahnya, karena tidak ada satupun mereka yang berselawat kepada Nabi kecuali mereka inilah yang akan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Artinya mudah untuk diterima ibadah tersebut. Maka kalau demikian keadaannya, merupakan di antara kemuliaan, di antara salah satu kesempatan bagi kita bersama untuk memperbanyak kalimat-kalimat tersebut. Makanya mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Islam dimanapun kita berada, maka akan sampai kepada baginda Nabi yang mulia. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Sallu alayya fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum." Wahai kalian umatku, bersalawatlah kalian kepadaku, karena setiap salam yang kalian sampaikan akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan dengan itu pula lah cucu Nabi yang bernama Husain, dia mengatakan, atau cucu Nabi dari jalur Husain, dia mengatakan, "Ma anta wa man bil Andalus illa sawa." Kamu yang mengucapkan salawat di kota Madinah, atau kamu yang mengucapkan salawat di Andalusia sana, kecuali sama-sama sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ibadah salawat di kota Islam dimanapun kita berada, maka akan sampai. Karena itu merupakan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi yang ingin senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tapi kalau seandainya kita ingin berziarah ke kuburan Nabi, yang mana bacaannya juga terdapat di dalamnya salam dan salawat, maka itu tidak boleh dilakukan kecuali jaraknya tidak boleh jauh dari Rasulullah SAW. Itulah perbezaannya antara salawat kepada Nabi dan berziarah ke kuburan Nabi. Kalimat yang dibaca sama-sama kita mengucapkan salam, sama-sama kita mengucapkan salawat. Tapi kalau niat kita hanya sekedar mengucapkan salam dan salawat, silakan dimanapun. Tapi kalau niat kita ingin berziarah ke kuburan Nabi, maka tidak boleh kita berziarah dari jarak jauh. Misalnya ada sebahagian di antara kita yang tinggal di bagian depan Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba dari arah depan dia berziarah ke kuburan Nabi sambil mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh." Orang yang melakukan seperti ini ikhwatul Islam, maka kurang adabnya kepada Rasulullah SAW. Jangankan kita berziarah ke kuburan Nabi, kalau kita berziarah ke kuburan orang tua, kemudian kita mengucapkan salam dari jarak jauh saja, anak apa disebut dengan orang-orang yang melakukan demikian? Anak apa namanya? Itu baru kepada orang tua kita. Bagaimana kepada orang yang paling berjasa kepada kita bersama, Muhammad bin Abdullah SAW. Makanya dalam rangka dikala kita ingin berziarah ke kuburan Nabi, jangan sesekali kita berziarah ke kuburan Nabi kecuali dari jarak yang dekat. Kecuali kalau seandainya ada uzur, seperti misalnya perempuan atau yang sudah tua, itu lain ceritanya. Tapi kalau seandainya bagi kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berziarah ke kuburan Rasulullah SAW dari jarak dekat. Kemudian kita pun mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati." Itu adalah doa yang dibaca oleh seorang muslim ketika mereka datang ke kota Madinah, kemudian mereka berziarah ke kuburan Nabi yang mulia. Maka hendaklah mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang terindah, dan di antara kalimat yang terindah adalah terkandung di dalamnya salam, salawat, kemudian gabungan daripada salam dan salawat tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka nanti kalau ada di antara kita yang ingin berziarah ke kuburan Nabi, dan memang dianjurkan, karena memang setiap mereka yang datang ke kota Madinah tidak boleh bagi mereka pulang atau meninggalkan Madinah kecuali mereka terlebih dahulu berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Tapi ingat, jika kita berziarah ke kuburan Nabi, itu Nabi SAW. Maka di antara salah satu yang kita baca, "Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati." Siapa yang sudah hafal? Atau kita belum berziarah ke kuburan Nabi? Nanti bagi kita yang ada jadwalnya, karena berziarah ikhwatul Islam dia tidak butuh jadwal, tidak sama dengan raudhah. Artinya dikala kita berziarah bebas bagi kita berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Dan ingat, ketika kita berziarah ke kuburan Nabi, itulah kalimat yang paling indah. "Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika
salawat, salam dan juga keberkahan untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala, dan semoga Allah memberikan balasan yang paling mulia, yang paling afdal kepadamu. Ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi ketika mereka berdakwah untuk umatnya. Artinya kita berharap kepada Allah agar nabi diberikan yang terindah, dan itulah yang kita kenal dengan maqaman mahmuda. Tinggal nanti bagi kita yang bersejarah biasa, jangan lupa kita mengucapkan kalimat ini. Ada yang sudah hafal? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kalimat pertama sama dengan salam biasa. Assalamualaikum, hanya saja dhamirnya diganti. Kalau kita mengucapkan salam kepada saudara, kita mengucapkan Assalamualaikum. Untuk Nabi kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya sama dengan salam yang kita ucapkan. Kemudian kalimat yang kedua, Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Kemudian kalimat yang ketiga, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ada yang sudah hafal? Baik, nanti insyaAllah akan kita kembali mengulang. Sebelum kita keluar meninggalkan Madinah, maka ingat ada kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang masalah bagaimana kita tawaf. Dan tawaf itu ikhwatul Islam memiliki keutamaan yang amat luar biasa. Barang siapa yang tawaf karena Allah Subhanahu wa taala, maka sama pahalanya dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Artinya ikhwatul Islam, perintah tawaf adalah perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Wal tawafu bil baitil atiq. Hendaklah kalian tawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq itu adalah nama lain daripada Makkah Al-Mukarramah. Karena Makkah itu memiliki nama yang sangat banyak sekali. Makkah disebut dengan Makkah, Makkah disebut dengan Bakkah, Makkah disebut dengan Ummul Qura, Makkah disebut dengan Wadi, Makkah disebut dengan Al-Balad, Makkah disebut dengan Al-Baladul Amin, Makkah disebut dengan Al-Masjidil Haram, Makkah disebut dengan Al-Baitul Atiq, maka disebut dengan Tuhama. Itu merupakan di antara nama-nama yang ada pada kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang bisa mengulangnya? Baik, salah satu nama kota Makkah tersebut adalah Al-Baitul Al-Atiq. Kenapa disebut dengan Baitul Atiq ikhwatul Islam? Karena rumah yang pertama kali ada di dunia adalah Makkah Al-Mukarramah atau bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas." Kalau seandainya kita memperhatikan makna daripada ayat Allah, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan. Allah tidak menyebutkan secara jelas siapa yang meletakkan rumah tersebut, siapa yang pertama kali membangunnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan kalimat isim namanya dengan kalimat majhul. Majhul itu tidak tahu siapa yang melakukannya. Maka disebut dengan wudi'a lin-nas. Sesungguhnya Makkah adalah rumah yang pertama kali diletakkan di bumi. Kemudian setelah Makkah itu ada ikhwatul Islam, 40 tahun setelahnya baru ada yang namanya Masjidil Aqsa. Jaraknya antara kedua masjid tersebut adalah 40 tahun. Sedangkan Makkah atau Ka'bah Al-Musharrafah, siapa yang pertama kali membangunnya? Karena Allah tidak menyebutkan secara jelas, maka disinilah para ulama mereka berbeza. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Makkah atau Ka'bah Al-Musharrafah adalah Nabi kita Adam alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Adam alaihissalam seorang nabi, terutama nabi-nabi terdahulu atau penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sangat tinggi. Bahkan tinggi Nabi Adam itu ikhwatul Islam kurang lebih 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter kira-kira? 30. Artinya ikhwatul Islam yang pertama kali membangun Makkah Al-Musharrafah, Ka'bah Al-Musharrafah adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebahagian yang lain mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah Al-Musharrafah itu adalah malaikat. Kenapa malaikat yang membangun Ka'bah Al-Musharrafah? Jadi ceritanya kepada Islam, kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berbicara kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi sebagai khalifah.
Apa artinya khalifah? Apa arti khalifah? Khalifah itu artinya pengganti, berarti sudah ada yang diganti, sudah ada sebelumnya. Artinya sebelum kita berada di dunia, sudah ada makhluk Allah berada di dunia. Dan mereka sebelum ada yang namanya manusia, ketika mereka berada di dunia, mereka melakukan kerusakan, pembunuhan, pertumpahan darah. Sehingga malaikat, ketika Allah mengatakan kepadanya, wahai malaikatku, aku akan menjadikan di bumi pengganti. Malaikat yang mereka tahu, kalau yang ada di bumi itu akan sama dengan makhluk yang sebelumnya. Bisa dipahami? Makanya malaikat mengatakan, ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bumi mereka yang melakukan kerusakan, mereka yang akan menumpahkan darah? Mereka tidak tahu makhluk yang akan diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang paling luar biasa mulia. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memberikan kelebihan terhadap anak Adam. Artinya manusia itu tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Sehingga mereka di kota Islam, ketika mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Allah, maka mereka telah mendahului Allah Subhanahu wa taala, atau artinya mereka telah menyatakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Maka dengan itulah mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk mereka minta ampun, mereka senantiasa berkeliling di arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Islam, dikala mereka berkeliling di arasy Allah Subhanahu wa taala, maka di sana itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka ada sebuah rumah yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di kota Islam adalah rumah untuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah Baitul Ma'mur itulah yang disebut dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena di atas Ka'bah itu ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Dan itu adalah untuk para malaikat. Artinya di kota Islam, di sinilah para ulama itu berbeza. Apakah Nabi Adam yang pertama kali membangunnya, atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ketika di zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nuh alaihi salam, kita tahu di antara salah satu kejadian yang luar biasa di zaman Nabi Nuh adalah badai yang melanda dunia. Badai yang ada di zaman Nabi Nuh itu dunia melandanya, atau dilanda, atau dunia itu kena semuanya. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan ayah kita yang kedua. Ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena di zaman Nabi Nuh itu semuanya habis kecuali mereka yang bersama Nabi Nuh sahaja. Begitu juga dengan Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu ibadah Islam hilang karena badai yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim, maka di saat itulah Allah perintahkan, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengangkat pondasi Ka'bah. Ka'bah pondasinya sudah ada, tinggal kembali dibangun dan diangkat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan itu pula Nabi Ibrahim disebut dengan ayah kita yang ketiga. Karena semua para nabi dan para rasul itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di waktu Islam, ketika Ka'bah itu sudah dibangun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berseru kepada manusia, hendaklah mereka tawaf di sana. Maka di saat itulah turun yang namanya sebuah ayat, wal tawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian tawaf di rumah yang lama. Al-Atiq itu artinya rumah yang lama, karena memang rumah yang pertama kali ada di dunia adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga kita mengetahui ikhwatul Islam bahwa tidak boleh kaum muslimin tawaf. Apabila tawaf namanya tidak boleh kecuali di Ka'bah Al-Musyarrafah saja. Tidak ada yang namanya tawaf di sana, di sini, di tempat ini, di tempat sana, tidak boleh. Karena tawaf itu hanya ibadah khusus yang dilakukan di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Barang siapa yang tawaf di selain Ka'bah Al-Musyarrafah, maka mereka telah menyaingi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan tentang masalah tawaf. Dan ada beberapa poin yang telah kita sampaikan. Salah satunya bahwa tawaf itu sama dengan salat. Artinya tidak boleh bagi kita batal wuduknya. Kalau ada di antara kita yang batal wuduknya, maka hendaklah mereka kembali mengulang wuduknya. Hanya saja ketika kita mengulang wuduk, tidak lagi diulang dari awal tawafnya. Seperti misalnya di tawaf yang keempat kita batal wuduknya, kemudian kita berwuduk di sana, kemudian kita melanjutkan tawaf tersebut, tidak diulang dari awal, tetap kita melanjutkan. Kemudian yang berikutnya ikhwatul Islam, dikala kita tawaf, kemarin kita telah menyebutkan pembahasan perbezaan para ulama. Ada yang mengatakan
kalau bersentuhan dengan perempuan atau tidak ikhwatul Islam, terlepas daripada perbezaan tersebut, namun kami pribadi lebih condong kepada kalau ada di antara kita yang tidak sengaja, apalagi kita yang tidak sengaja menyentuh, ataupun bagi kita yang sengaja, apakah ada orang di antara kita yang sengaja menyentuh perempuan? Ada atau tidak? Banyak istrinya. Karena nanti jika kita tawaf, kita tidak akan pernah membiarkan istri kita bersama orang lain, pasti kita gandeng, pasti kita pegang tangannya. Dan itu artinya perpegangan ikhwatul Islam. Bisa dipahami? Apalagi momen tawaf ini adalah momen yang sangat indah. Kita ingin sama-sama beribadah kepada Allah, terkhusus mereka yang diberikan karunia oleh Allah, dia dan keluarganya bisa beribadah. Maka ibadah kita ingin sama-sama beribadah kepada Allah. Kita ingin sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia akan menggandeng tangan istrinya. Kalau seandainya ada di antara kita yang mengatakan kalau menyentuh perempuan batal wuduknya, maka tidak menjadi masalah, berarti dia tidak boleh menggandeng tangan istrinya. Tapi kalau kita tidak bisa menggandeng tangan istri kita yang paling Islam, tentunya itu merupakan sebuah kerugian. Karena ibadah yang paling indah ketika kita melakukannya, terutama kita bersama keluarga kita, sama-sama kita bermohon, sama-sama kita merasakan kesulitannya. Artinya ikhwatul Islam tidak menjadi masalah. Yang mengatakan batal juga tidak menjadi masalah. Tapi kami lebih condong kepada tidak batal, dan hadisnya telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu ketika Nabi SAW mencium ibunda kita Aisyah. Kemudian setelah Nabi mencium Aisyah, maka Nabi keluar. Kemudian Nabi menjadi imam dan Nabi langsung mengatakan Allahu Akbar, dan Nabi tidak kembali mengulang wuduknya, karena tawaf itu sama dengan salat. Kemudian di Islam, dikala kita tawaf, maka ingat baik-baik, di antara salah satu ibadah yang dianjurkan dikala kita tawaf adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun ada di antara kita yang tawaf kemudian mereka diam saja, maka juga tidak menjadi masalah. Tapi di antara amalan yang paling bagus yang kita lakukan jika kita tawaf adalah jika kita berzikir kepada Allah. Dan tidak ada zikir yang paling bagus sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Al-Azkar, kecuali dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada di antara orang yang tawaf sambil baca Quran, boleh atau tidak? Silakan, tidak menjadi masalah, karena Quran itu adalah zikir yang paling mulia. Begitu juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada di antara kita yang tidak hafal doanya, maka cukup bagi mereka mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah dalam setiap putarannya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya dikala kita tawaf ikhwatul Islam, ini hanya sekedar himbauan saja. Ketika kita tawaf, ini sekedar masukan ya, boleh diterima boleh tidak. Dikala kita tawaf ikhwatul Islam, maka tentunya setiap kita ada buku panduannya, ya atau tidak? Kemudian nanti dikala mereka tawaf, mereka akan melihat buku panduannya. Ketika mereka melihat buku panduannya, apakah mereka akan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mana yang lebih khusyuk? Kita berdoa dengan doa yang kita hafal atau kita berdoa dengan doa yang kita baca? Mana yang lebih khusyuk? Menghafal. Menghafal atau tidak? Sama dengan kita baca Quran. Mana yang lebih khusyuk? Orang yang membaca Al-Quran atau orang yang mendengarkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka tentang kekuasaan Allah, maka takut dia kepada Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Karena antara orang yang membaca Quran dengan orang yang mendengarkan Al-Quran, mana yang lebih khusyuk? Orang yang membaca Quran itu biasanya dia lebih fokus kepada bacaannya, fokus kepada tajwidnya, fokus kepada kelancarannya, ya atau tidak? Sedangkan kita yang mendengarkan tidak ada fokusnya kecuali khusyuk di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang ada di antara kaum muslimin mereka tidak hafal, tidak tahu maknanya, tapi mereka bisa meneteskan air mata di sana, dan itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendengarkan lebih khusyuk, bukan berarti yang membaca tidak khusyuk, tapi biasanya yang mendengarkan lebih khusyuk daripada yang membaca. Begitu juga kita terapkan jika kita tawaf. Karena memang tawaf kalau kita baca, kadang-kadang kita lupa, kita sudah putaran keberapa. Tapi kalau seandainya, karena buku panduan itu ikhwatul Islam, itu buku panduan itu sebelum kita tawaf. Ketika kita tawaf, buku panduan itu disimpan
Kalau kita tidak hafal doa kecuali ya Allah ampunkan dosaku, maka cukup bagi kita mengucapkan kalimat tersebut. Karena kita ingin khusyuk di dalam berdoa kepada Allah, apalagi dikala kita tawaf. Makanya kenapa kaum muslimin mereka tidak khusyuk dikala mereka tawaf? Karena mereka lebih fokus kepada buku panduannya. Makanya nanti kalau ada di antara kita tidak hafal, karena buku panduan itu tahun pertama ada doanya, kedua ada doanya. Kapan kita khusyuknya? Kapan kita akan meneteskan air mata di sana? Tapi coba bayangkan dikala kita tawaf, kemudian kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah, rumah yang pertama kali di dunia. Kemudian Allah hadiahkan kepada kita kesempatan yang begitu indah. Kemudian dikala kita melihatnya, kita pun mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku, lancarkan urusanku, berikan keberkahan dalam kehidupanku. Di saat itulah mudah bagi kita untuk meneteskan air mata. Itulah yang harus kita lakukan di Kota Islam. Kita jangan dilalaikan dengan yang lain. Momen kita, makanya Kota Mekah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian kaum muslimin, dan ini bahasa yang indah, Kota Mekah itu disebut dengan kota air mata. Kenapa demikian? Karena memang disitulah momennya kita menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah. Makanya nanti dikala kita sampai di sana, kalau kita tidak hafal doanya, maka tidak menjadi masalah. Silakan kita berdoa dengan doa yang akan membuat kita khusyuk berdoa kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang hafal panduannya, silakan. Tapi kalau sudah membaca, karena membaca itu akan hilang konsentrasinya. Kita akan lebih fokus kepada bacaannya, tidak lagi fokus kepada maknanya. Makanya kalau ada di antara kita yang tidak hafal doa, maka cukup bagi dia mengatakan Rabbana atina, atau dengan bahasa yang dia pahami pun juga tidak menjadi masalah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Artinya bagaimana kita khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang harus kita tetapi bersama ikhwatul Islam. Kemudian setelah kita tawaf, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim disebut dengan makam. Makam itu artinya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Karena Ka'bah itu lumayan tingginya. Kemudian dikala Nabi Ibrahim membangunnya ikhwatul Islam, maka Nabi Ibrahim terpaksa butuh tempat di mana dia berdiri. Maka tempat dia berdiri itulah disebut dengan Maqam Ibrahim, dan itu adalah bukti di mana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Karena biasanya apabila Allah menerima amal ibadah kita, maka Allah akan abadikan ibadah yang kita lakukan. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Seperti misalnya ada di antara kita yang dimudahkan oleh Allah untuk membangun masjid. Di antara bentuk Allah menerima amal ibadahnya, masjidnya tidak akan pernah kosong, akan selalu ramai. Walaupun dia sudah meninggal berkalang tanah, masjidnya akan tetap menjadi tempat sholat kaum muslimin dan akan senantiasa dimakmurkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena diterima oleh Allah amal ibadahnya. Dikala kita membangun musalla, membangun takfir, membangun tempat-tempat ibadat, melakukan kebaikan, bersedekah untuk kaum muslimin, di antara bentuk Allah menerimanya, Allah akan abadikan amalan-amalan kita tersebut. Walaupun kita tidak ada di dunia, tapi Allah ingin walaupun kita sudah meninggal, tapi pahalanya tetap bisa mengalir kepada kita bersama. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ada makam Ibrahim namanya. Makam itu artinya tempat berdiri, agar semua kita tahu bahwa dikala Nabi Ibrahim melakukan ibadah yang mulia ini, Allah menerima amal ibadahnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan kisah dan sejarahnya. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kita salat atau dianjurkan bagi kita salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim dulu itu menempel di Ka'bah al-Musyarrafah. Hanya saja Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk salat. Kalau seandainya menempel di Ka'bah, maka sulit bagi orang yang tawaf. Orang ada tawaf di sana, ada orang juga salat di sana. Maka pada akhirnya dijauhkan dari bangunan Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga bagi kita yang selesai melakukan ibadah tawaf di ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi mereka salat 2 rakaat di sana. Dan kita tahu, jika kita salat ingat kita kembali mengulang, maka tutuplah lengan kita yang bagian kanan yang tadi telah kita membukanya, atau yang dikenal dengan al-ittiba'. Setelah kita tawaf, yang mana di antara sunnah tawaf membuka lengan yang bagian kanan, ketika kita ingin salat tutup kembali, karena Nabi mengatakan jangan ada di antara kalian yang salat dalam keadaan terbuka bahunya. Itu merupakan di antara pesan Nabi kepada kita bersama. Begitu juga dari kita yang atau bagi kita yang tawaf, nanti tutup di sini. Kalau ada di antara kita yang lupa, maka kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya.
Kemudian di waktu Islam, di mana kita salat, di rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua kita membaca Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Dan semua kita tahu, kalau ada di antara kita yang sulit rasanya untuk salat di belakang makam Ibrahim, maka silakan dia salat di bagian mana saja selama itu berada di dalam Masjidil Haram. Bebas dia melakukan salat di mana saja, terkhusus dikala kita melakukan ibadah yang mulia, karena tidak mungkin bagi kita kecuali dengan perjuangan yang luar biasa. Dan kaidah ikhwatul Islam, kalau seandainya bertentangan antara dua hal dengan zat ibadah dan di luar zat ibadah, maka yang kita dahulukan adalah mendahulukan zat ibadah. Kita contohkan misalnya, ketika kita salat di Masjid Nabawi atau kita salat di Masjidil Haram, tiba-tiba kita sakit perut, ingin buang hajat, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita keluar buang hajat dulu atau kita tetap melanjutkan salat berjamaah? Kalau kita buang hajat, maka kita akan ketinggalan berjamaah, iya atau tidak? Mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan di luar Islam adalah buang hajat terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya ada dua hal yang bertentangan, maka yang harus kita dahulukan adalah zat ibadahnya. Walaupun nanti kita tidak dapat melakukan sholat berjamaah, maka tidak menjadi masalah. Karena nanti kalau kita tetap memaksakan sholat berjamaah, apa gunanya sholat berjamaah? Kalau seandainya kita tidak khusyuk di sana, kita tidak tahu apa yang dibaca oleh imam, yang kita tahu Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum, sibuk menahan sakit perut dan yang semisalnya. Maka yang harus kita dahulukan adalah zat ibadahnya. Begitu juga jika kita berada di makam. Kalau kita memaksakan diri salat di belakang makam Ibrahim, baru saja kita Allahu Akbar, yang dari sini menabrak, yang dari sini menabrak, ya atau tidak? Kalau kita sujud ada yang lewat di atas kepala dan yang semisalnya. Bagaimana kita khusyuk kalau kita salat demikian keadaannya? Tapi kalau kita salat jauh dari makam, artinya di dalam Masjid Haram, maka kita akan bisa melakukan khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Berarti mana yang harus kita dahulukan, khusyuknya atau tetap di belakang makamnya? Contoh yang lain misalnya. Nanti kalau kita berada di Makkah Mukarramah, biasanya saf di Makkah itu lebih sempit dibandingkan dengan saf yang ada di kita atau yang ada di Makkah Madinah. Kemudian di kota Islam, kadang-kadang kalau kita salat, kadang-kadang kita tidak bisa sujud. Kalau kita tetap memaksakan sujud, maka kita akan sujud di punggung kawan kita. Saking sempitnya, bisa dipahami? Nah, kita salat berjamaah. Kalau kita sujud, maka kita sujud di belakang punggung kita, di punggung kawan kita. Kalau kita terlambat sujudnya, maka imam berdiri, kita baru sujud. Mana yang harus kita paksakan atau mana yang harus kita dahulukan? Tetap sujud walaupun kita sujud di punggung kawan, atau kita mengakhirkan sujud sehingga nanti kita bisa sempurna sujudnya walaupun tidak mengikuti imam? Mana yang harus kita dahulukan? Mengakhirkan sujud. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada zat ibadah. Misalnya nanti kalau kita macet di luar Islam, kita tidak bisa sujud kecuali di belakang punggung kawan, karena saking rapatnya saf-saf di antara kaum muslimin. Maka jangan kita sujud, biarkan imam berdiri. Tidak ada lagi orang yang sujud, baru kita sujud di sana. Kenapa demikian? Karena kita harus mendahulukan zat ibadah dibandingkan dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Itu merupakan di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga dengan salat di belakang makam. Salat di belakang makam, kalau seandainya membuat kita tidak khusyuk, maka cari tempat yang akan membuat kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Islam, setelah kita salat di belakang makam Ibrahim, maka salah satu yang dianjurkan bagi kita selanjutnya adalah mencari Zam-Zam. Dan ini merupakan di antara salah satu yang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin. Zam-Zam itu Islam. Dulu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail alaihi wassalam dengan perbekalan yang secukupnya, kemudian dikala perbekalan mereka habis, maka Hajar, ibundanya Ismail, dia pergi ke Bukit Safa karena pada waktu itu musim panas. Karena memang Makkah Islam semuanya musim panas. Kemudian di kota Islam, dikala dia berada di Bukit Safa, dia melihat di Bukit Marwah seolah-olah ada air di sana. Maka dia pergi ke Marwah. Begitulah selanjutnya yang kita kenal dengan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian dalam keadaan demikian, dalam keadaan berusaha, maka tiba-tiba turun yang namanya malaikat Jibril. Ketika Jibril turun di kota Islam, maka dia memukulkan sayapnya ke tanah. Dengan pukulan Jibril ini keluarlah air di sana yang kita kenal dengan air. Belum dinamakan dengan air Zam-Zam, yang penting air namanya. Ya atau tidak?
kita ingin menyebutkan kenapa disebut dengan Zamzam, belum disebut dengan Zamzam. Kemudian di umat Islam, dikala ibunda Hajar alaihissalam memperhatikan ada air yang keluar dari kaki anaknya Ismail, maka di saat itulah dia bahagianya luar biasa. Tidak ada yang tinggal di sana kecuali mereka berdua dalam keadaan kepanasan. Tiba-tiba ada air yang muncul di tanah yang gersang. Itu merupakan nikmat yang amat luar biasa. Kemudian di umat Islam, ketika Hajar memperhatikan ada air yang keluar, maka dia pun air itu keluar tidak mau berhenti, karena ini pukulan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang diutus oleh Allah SWT untuk memukulnya. Jadi bukan hentakan kaki daripada Nabi Ismail alaihissalam, tapi malaikat Jibril yang memukulnya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam Sahih Bukhari. Kemudian di kota Islam, maka di saat itulah Hajar melihat air ini, karena nanti kalau airnya mengalir, bagaimana dia minum dari air yang mengalir? Sulit. Maka pada akhirnya dia buatlah ditutup, akhirnya dibuat sedikit bendungan kecil. Dikala dia membuat bendungan ini, maka dia pun mengatakan Zam. Maka di saat itulah terkenal dengan namanya air Zamzam, keluar dari mulut ibunda kita Hajar alaihissalam, sehingga siapapun yang minum Zamzam maka pahalanya akan mengalir kepada ibunda kita Hajar alaihissalam. Sehingga dengan hadis ini, apa kata Nabi SAW? Rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Ibu Ismail adalah ibu Nabi. Ibu Ismail adalah ibu Nabi SAW. Artinya neneknya Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati ibunda atau ibunda Ismail. Kalau dia membiarkan Zamzam, dia tidak membuat bendungan di sana, maka Zamzam itu akan mengalir ibarat sungai yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Itu kata Nabi SAW. Tapi kalau seandainya ibunda Ismail atau Hajar tidak membuat bendungan, maka kita tidak akan bisa tawaf di Ka'bah Musyarrafah, karena banyak air di sana. Artinya ikhwan Islam, itu merupakan di antara cerita Nabi SAW ketika menyampaikan kepada kita dari mana asal muasal Zamzam. Dan Zamzam itu ikhwan Islam, dulu ketika Nabi SAW belum lagi diutus, belum lagi lahir, Zamzam itu sudah hilang. Tidak ada orang yang tahu mana Zamzam. Sampai pada akhirnya kakek Nabi yang bernama, siapa nama kakek Nabi? Sama nama kakek Nabi. Nama kakek Nabi adalah Syaibah. Nama kakek Nabi adalah Syaibah, atau yang dikenal dengan Abdul Muttalib, tapi nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian dia dia pun bermimpi. Kemudian dikala dia bermimpi, pada akhirnya dia menggali sumur, karena Zamzam itu jaraknya dari Ka'bah kurang lebih 25 meter sahaja. Kemudian pada akhirnya banyak orang yang protes, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya air Zamzam ini milik kita semua. Apa kata Abdul Muttalib? Tidak, aku yang mendapatkannya, aku yang menggalinya, maka itu merupakan tanggung jawabku. Pada akhirnya Zamzam itu ikhwan Islam menjadi tanggung jawab kakek Nabi SAW dan juga keluarga Nabi SAW. Dan Zamzam ini ikhwan Islam adalah innaha mubarakah. Zamzam itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Makanya di antara nama lain daripada Zamzam adalah Syabba'ah. Di antara nama lain daripada Zamzam adalah Syabba'ah. Syabba'ah, apa arti Syabba'ah? Diambil dari kata-kata Syabba'an. Syabba'an itu yang bisa membuat kita kenyang. Makanya kalau kaum muslimin ingat baik-baik, terkhusus bagi kita yang ada di tanah haram Makkah atau Madinah, jangan ada di antara kita yang minum Zamzam 1 atau 2 cawan sahaja. Di antara sifat seorang mukmin, kata Nabi SAW, dikala mereka minum Zamzam sampai mereka hatta yatadalla. Yatadalla itu sampai tidak ada lagi tempat di dalam perutnya. Dan itu adalah di antara salah satu sifat yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan mereka-mereka yang munafikun. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau kita minum Zamzam, ya minimal 10 cawan lah. Bisa? 10 cawan. Atau latihan 1, 2. Karena kalau kita minum 1 cawan rugi kita di kota Islam. Kapan lagi momennya? Momen yang sangat indah dikala kita minum air Zamzam. Dan itu pesan Nabi SAW. Dan Zamzam itu barakah, bisa menjadi obat. Semuanya untuk Zamzam. Zamzam itu barakah. Kalau sudah barakah di kota Islam, banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Dan salah satu namanya adalah Syabba'ah. Kenapa demikian dulu? Kami mungkin kurang lebih 12 atau 13 tahun yang silam, kami pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian tiba-tiba ada nenek-nenek yang kesasar, tertinggal rombongan. Di antara keahlian nenek ini, Masya Allah, ketika dia tertinggal, dia tidak keluar dari masjid.
Makanya nanti kalau ada di antara kita yang bilang berpesan kepada jemaah, kalau nanti ketinggalan kawan jangan keluar dari masjid, karena kalau keluar dari masjid itu kemana-mana perginya. Kemudian di kota Lisan, dia tidak keluar dari masjid, sudah 1 hari 1 malam tidak ada kawannya. Keesokan harinya baru dijumpai kawannya, kemudian dia pun pada akhirnya pulang. Nenek kota Lisan. Kemudian ditanya bagaimana makannya, bagaimana minumnya, apa jawabannya? Ini Zam-Zam. Dengan Zam-Zam ini saya bisa bertahan, dengan Zam-Zam ini saya kenyang, dengan Zam-Zam ini saya menjadi kuat sesuai dengan namanya Syabbah. Karena Zam-Zam itu betul-betul memberikan kepada kita kekuatan. Makanya nanti kalau kita minum Zam-Zam jangan 1 atau 2, terutama bagi kita yang masih kuat. Dan waktu yang paling bagus untuk meminum Zam-Zam adalah setelah sholat subuh. Kemudian kita menunggu waktu syuruk. Di waktu yang mana kita belum sarapan, kita masih kosong perutnya, maka di saat itulah jangan pulang kecuali kita di dalam perut kita ada 10 cawan di dalamnya. Hari pertama 10, hari kedua 12, hari ketiga 15. Bahkan ada teman kami yang Ustaz dulu ya, tahun kemarin, kami menyebutkan, Ustaz, apakah hadis yang berkaitan dengan hatta yatadallah? Hatta yatadallah itu lisan sampai seolah-olah airnya sudah berada di sini, saking banyaknya. Maka dia mengatakan, Ustaz, saya alhamdulillah berhasil minum 23 cawan. Coba lisan, insya Allah bisa dicoba ya. Tapi bagi kita yang masih kuat, karena ada di antara kita yang tidak kuat, karena nanti kalau dia banyak minum Zam-Zam, dikhawatirkan dia masuk rumah sakit. Artinya lisan, karena memang itu merupakan pesan Rasulullah SAW. Jangan sedikit minum Zam-Zam, jangan 1, jangan 2, banyak pesan Nabi. Hatta yatadallah. Yatadallah itu sampai betul-betul puas. Dan waktu yang paling bagus adalah di waktu yang tadi telah kita sebutkan. Nanti yang lisan, kalau seandainya kita demikian, semuanya doa. Apa kata Nabi SAW? Zam-Zam lima syuribalah. Momen yang paling indah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kalian meminumnya. Makanya nanti setiap kali kita minum Zam-Zam, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan, berikan keberkahan, berikan kesempatan, berikan kemudahan, berikan kelancaran. Ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah lancarkan urusan kami, ya Allah berikan keberkahan kepada keluarga kami, ya Allah mudahkan urusan kami. Semuanya berdoa di sana. Karena Nabi mengatakan Zam-Zam lima syuribalah. Bahkan dulu ikhwatul Islam, para ulama setiap kali mereka minum Zam-Zam, mereka meminta kepada Allah keberkahan dunia dan akhirat. Bahkan ada di antara mereka yang meminum Zam-Zam sambil mengatakan, ya Allah, ketika aku minum Zam-Zam, semoga dengan aku meminum Zam-Zam, aku tidak pernah merasakan kehausan dikala Engkau kumpulkan kami di padang mahsyar. Dan itulah yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Zam-Zam di mana-mana ada, di sini ada, di Mekah ada. Tapi kesempatan itu banyak di antara kita yang melalaikannya. Makanya kalau bisa, kalau tidak minum atau kita hanya minum Zam-Zam sahaja, minum Zam-Zam sahaja selama kita berada di tanah haram, dan kita berharap kepada Allah agar Allah berikan keberkahan dengan minuman tersebut. Kemudian di waktu Islam, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya setelah kita sholat di belakang makam Ibrahim adalah minum Zam-Zam. Kemudian bukan hanya sekedar minum saja, tapi juga menyiramkan Zam-Zam tersebut di atas rambut. Artinya disiramkan, bukan mandi ya, disiramkan. Kemudian itulah yang harus kita lakukan. Dan sebelum kita minum Zam-Zam, ada sebuah kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Setiap kali kita ingin minum Zam-Zam yang Islam, inilah doanya. Doa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti setiap kali kita minum Zam-Zam, setelah maghrib, setelah isya, setelah fajar, setelah zuhur, setelah asar, maka ucapkan kalimat tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang tayyib, yang bagus, yang halal, yang tayyibah. Wa shifaan min kulli da', dan jadikan Zam-Zam ini sebagai penyembuh daripada segala penyakit yang ada pada diriku. Karena tidak ada manusia kecuali di dalam tubuhnya ada sakitnya. Dan kita berharap kepada Allah, momen minum Zam-Zam ini adalah kesempatan bagi kita bersama untuk berdoa kepada Allah. Dan salah satunya doa yang tadi telah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Siapa yang sudah hafal? Umurnya di atas 60 tahun. Siapa yang sudah hafal? Yang umurnya di atas 60 tahun.
Baik, diskon. Yang umur mana? Tunggu sebentar, ada mana tadi yang di belakang? Baik, silakan Pak. Apa doanya silakan? Pak, mohon maaf ya yang di belakang karena maaf ya kita dahulukan yang tua ya. Baik, silakan Pak. Masya Allah, silakan Pak, mungkin bisa semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan ya. Baiklah ya, doa yang ada doa zam-zam di dalamnya bisa ya. Barakallahu fiik. Baik. Ikhwatul Islam, itu merupakan di antara doa dikala kita minum zam-zam. Tadi yang angkat tangan siapa? Tak, silakan. Artinya, paling mudah tambah artinya. Baik, mana artinya? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dari segala, Masya Allah, bisa dilakukan. Baik, Fatul Islam, itu merupakan di antara doa yang dibaca oleh kaum muslimin kapanpun mereka minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Baik, Fatul Islam, rizkan thayyibah, rizkan wasi'ah juga tidak menjadi masalah. Tapi bagusnya ada rizkan thayyibah sebagaimana yang dinukilkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena rizkan wasi'ah itu doa yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizkan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Itu lain perginya. Artinya tetap sama maknanya, tapi itu lain momennya. Tapi yang ini lain pula momennya. Tapi kalau seandainya kita baca rizkan thayyibah, rizkan wasi'ah, maka juga tidak menjadi masalah. Bahkan apapun doa yang kita baca, kalau kita tidak bisa membaca doa yang tadi kita sampaikan dengan doa bebas, juga tidak menjadi masalah sesuai dengan hadis Nabi, zam-zam lima syuribalah, tergantung apa tujuan kita meminumnya. Kemudian di kota Islam, jika kita selesai minum zam-zam, maka di saat itulah kita bertolak menuju yang namanya Bukit Safa. Kemudian dikala kita pergi menuju Bukit Safa, Ikhwatul Islam, ada kalimat-kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Salah satunya adalah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau kita tidak hafal juga tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting di Ikhwatul Islam, ada waktu yang terpenting. Ingat, di antara salah satu doa yang paling mujarab dan yang paling diijabah oleh Allah Azza wa Jalla adalah dikala kita berdiri di atas Bukit Safa. Ketika kita telah berdiri di atasnya. Kalau dikala kita tawaf itu bebas, mau kita berdoa, mau kita baca Quran, mau kita berzikir, bebas. Tapi dikala kita berada di atas Bukit Safa, maka itu adalah momen yang paling bagus kita berdoa kepada Allah sambil menghadap Ka'bah al-Musyarrafah. Dan di dalam doa kita tersebut, ikhwatul Islam, makanya nanti yang paling berat itu adalah sa'i. Sa'i itu juga disebut dengan tawaf. Hanya saja dia berbeda, boleh dalam keadaan tidak bersuci. Sa'i, ikhwatul Islam, merupakan di antara rukun ibadah umrah, dan di antara yang paling bagus kita lakukan jika kita berdiri dulu di atas Bukit Safa dalam beberapa waktu lamanya, kemudian kita berdoa di sana. Begitu waktu sholat kurang 15 menit. Safa Marwah itu ada tempat di mana kita berdoa. Makanya jangan sampainya kita di Bukit Safa, jangan kita langsung pergi ke Marwah, jangan. Jika kita sampai di Marwah, jangan kita langsung pergi ke Safa, jangan. Disitulah ujian yang paling berat yang akan dirasakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah umrah dan yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Di situ ada tempat ijabah doa. Makanya Nabi SAW dikala berada di Bukit Safa, Nabi SAW menghadap ke arah Ka'bah Musyarrafah. Kalau syukur kita bisa melihat Ka'bah, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Yang penting menghadap kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian setelahnya kita memuji Allah. Kemudian kita pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita berdoa. Bisa dipahami? Kita mengucapkan kalimat ini dulu baru kita berdoa. Kemudian di sela-sela kita berdoa, ucapkan lagi. Misalnya kita berdoa sudah sepertiga kita berdoa, kembali ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjut lagi berdoa.
Kemudian setelah kita berdoa, ulang lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjutkan lagi berdoa, kemudian nanti kita tutup dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tata cara kita berdoa dikala kita berada di Bukit Safa dan dikala kita berada di Bukit Marwah. Makanya ikhwatul Islam, kalau seandainya di Bukit Safa saja kita 10 menit berdoa di sana, kemudian di Bukit Marwah kita 10 menit berdoa di sana, coba bayangkan berdoa saja waktu kita 1 jam. Belum lagi dari Marwah ke Sofanya, dari Sofa ke Marwahnya. Artinya itulah ujian yang terbesar. Kalau tawaf itu maksimal 1 jam selesai. Kalau di Sofa di Marwah 1 jam itu untuk berdoa saja. Kalau kita tidak memanfaatkan yang demikian, kapan lagi? Kapan lagi? Momennya, disitulah momennya. Karena berdoa, dikala kita melaksanakan ibadah ini, semuanya dikabulkan oleh Allah. Tapi ada momen-momen yang paling indah yang tidak akan terulang. Dan salah satunya dikala kita berada di atas Bukit Safa dalam keadaan berpakaian menggunakan pakaian ihram, maka di saat itulah kita memanfaatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kami senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin kita di dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Jangan berusaha bagaimana cepat selesai saja. Kita ingin kualitasnya betul-betul sempurna, dan salah satunya adalah dengan berdoa. Dan momen yang paling indah dikala kita berada di Bukit Safa dan Marwah. Tapi ikhwatul Islam, insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang kita sampaikan, dan kita akan